Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Bertemu kembali kita di materi sosialisasi program Sekolah Penggerak SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Pada materi kali ini, lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu sekarang adalah tentang asesmen. Prinsip-prinsip asesmen di dalam kurikulum program Sekolah Penggerak. Ya, kita ke materi prinsip asesmen di dalam program Sekolah Penggerak. Di dalam melakukan asesmen, kita dipandu untuk bisa melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Prinsip yang kedua adalah asesmen itu perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuannya. Prinsip asesmen yang ketiga, dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, bagi peserta didik, dan juga bagi orang tua tentang kemajuan, pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil oleh peserta didik maupun orang tua serta guru. Prinsip asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan oleh guru di awal tahun. Bagaimana penjelasan untuk setiap prinsip asesmen ini nanti akan kita uraikan satu persatu. Yang kelima, prinsip asesmen adalah asesmen merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data tersebut berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Inilah 5 prinsip di dalam menyusun asesmen. Maka nanti dengan memahami prinsip ini, kita bisa menyusun asesmen yang cocok dan sesuai dengan tingkat pencapaian peserta didik. Untuk penjelasannya, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Jadi hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen ini. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita melakukan asesmen untuk mengetahui bagaimana karakter, bagaimana pencapaian awal, kondisi awal dari peserta didik kita. Kemudian asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Jadi dari sini kita bisa tahu asesmen itu dilakukan di awal. Lalu rangkaian antara asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa. Guru harus membuat apa kriteria penilaian hasil belajar. Lalu asesmen yang targeted, artinya tidak menyasar kemana-mana, fokus ke tujuan, sesuai dengan kebutuhan belajar. Kemudian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Jadi, kita sebagai pengajar harus bisa melakukan asesmen di awal untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari peserta didik yang akan kita ajar. Itu penjabaran dari prinsip asesmen yang pertama. Prinsip asesmen kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai tujuannya. Sebagai contoh, asesmen dapat dilakukan untuk mendorong proses belajar, yaitu asesmen formatif, untuk menjadi bagian dari pembelajaran, yakni mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi diri peserta didik.
untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Itu disebut asesmen sumatif yang dilakukan di akhir. Dan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Itu disebut asesmen diagnosis. Lalu asesmen harus mengacu pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran given sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian capaian pembelajaran itu kita tentukan TP-TP-nya, tujuan pembelajarannya. Baru bisa kita buat asesmen yang cocok untuk setiap tujuan pembelajaran. Jadi dari sini kita tahu ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, dan ada asesmen diagnosis. Prinsip asesmen yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi asesmen yang berkeadilan, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, jadi tidak dibedakan asesmen ini, baik itu berbeda latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gendernya. Adil merata ke semuanya. Kemudian, memberikan informasi yang kaya bagi guru, bagi peserta didik, bagi orang tua. Jadi, asesmen memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan itu terpercaya. Dan asesmen itu reliable, maksudnya dapat diperbandingkan hasilnya karena dia konsisten. Asesmen harus adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas, dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Jadi prinsipnya harus reliable, adil, objektif, berkeadilan, dan mempunyai validitas yang tinggi sehingga hasilnya terpercaya. Prinsip asesmen yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknis yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi tidak hanya satu bentuk penugasan saja, tidak satu bentuk instrumen saja, tetapi berbagai macam. Nah, disitulah inovasi dan kreativitas dari pengajar. Lalu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan inovatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Ya, jadi itulah prinsip-prinsip dari asesmen yang harus kita kembangkan bersama-sama, Bapak Ibu, di dalam kurikulum program sekolah penggerak ini. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, insya Allah kita bisa menyusun asesmen yang tepat buat anak-anak kita dengan mengacu kepada 5 prinsip ini yang adil, tidak membeda-bedakan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Kita akan membahas tuntas kembali yang uraian tentang asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnosis. Jadi materi kita akan berkelanjutan secara kontinu, bertahap kita memahaminya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan sempurna tanpa ada kendala apapun. Selamat bertugas Bapak Ibu, tetap semangat, tetap beraktivitas. SMA Negeri 3 Kota Bekasi di masa pandemi tetap berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.